Prof. Nidom, Anda melalui Nidom Foundation, koreksi kalau saya salah, Anda menemukan adanya celah di mana ketika vaksin COVID-19 disuntikan kepada seseorang, maka justru akan menguatkan virus itu dan membuat justru malah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Benar demikian? Begini Mas, jadi kaidah umum bahwa suatu penyakit atau wabah disebabkan oleh virus, biasanya intervensinya adalah dengan vaksin. Itu sudah teori dasar terhadap intervensi dari wabah suatu penyakit. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati, bahwa pertama, wabah pandemik ini, pandemik COVID-19 ini belum ada literaturnya. Baik itu vaksin yang sudah dibuat, itu 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Artinya karena tidak ada reference. Nah, kemudian yang kedua, bahwa saudara sepupunya COVID-19 ini, yaitu SARS, sampai sekarang belum berhasil dibuat vaksin. Padahal salah satu pembuat vaksin itu adalah salah satu di antara produsen yang akan kita import ini. SARS sudah 12 tahun ya, betul? Ya, selama 12 tahun belum ada informasi tentang virus SARS. Padahal sudah dibuat vaksinnya sejak 12 tahun lalu. Dicoba untuk dibuat vaksinnya, sampai saat ini gagal. Tidak berhasil. Ternyata gagal sampai di uji preklinis, di mana terjadi kerusakan pada hewan makaka. Yang kedua, saya amati di dalam laporan yang dibuat oleh industri vaksin yang dari Cina itu, yaitu terutama pada aspek preklinis, yaitu dilakukan pada makaka, pada monyet, rhesus. Kemudian dari situ hasilnya itu kayak ada sedikit tanda tanya buat kami sebagai peneliti, bahwa kenapa di monyet itu 3 kali dosis, kemudian dia tidak mengungkapkan kejadian-kejadian seperti seperti pada SARS. Apakah memang virus ini berbeda jauh dengan virus SARS, atau ada sesuatu yang memang agak kurang di dalam riset-riset preklinisnya? Maksudnya gimana kalau disuntikan kepada monyet untuk COVID-19 ini, vaksinnya, apa yang terjadi? Dikatakan di situ bahwa tidak ada efek ADE. Yang kami khawatirkan itu. ADE ini adalah efek negatif yang muncul ketika kemudian masuk vaksin. Apa yang terjadi? Efek ADE itu merupakan suatu strategi dari virus untuk menghindari jebakan antibodi dari vaksin atau dari infeksi alam. Nah, dia bisa memutar masuk ke dalam sel yang lain, reseptor yang lain. Nah, ini memang bukan di COVID, karena memang belum terjadi pada manusia, kan? Itu terjadi pada virus-virus yang mempunyai motif ADE, terutama yang kejadian memang yang sampai terjadi proses faktor ADE itu adalah di vaksinasi demam berdarah. Demam berdarah, Ya, sementara untuk SARS, di mana dikatakan secara virologinya dia mempunyai kedekatan sekitar 80% dengan COVID. Betul. Nah, itu pada waktu dilakukan uji preklinis pada monyet terjadi kerusakan yang parah di paru-parunya. ADE berarti itu ya? Itu diduga karena memang SARS mempunyai motif ADE. Tetapi pada COVID tidak terjadi? Belum, ya, dia katakan tidak terjadi. Tidak timbul ADE di penelitian di COVID. Kalau ADE terjadi ini, apa yang membahayakan untuk manusia? Bahwa virus itu akan lebih ganas karena dia masuk di dalam makrofag, bukan di dalam saluran pernapasan. Jadi kalau dia bisa berkelit masuk di makrofag, maka dia infeksinya akan lebih parah, tidak seperti yang infeksi saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu kalau terinfeksi dia bisa terlontar melalui droplet-droplet. Tapi kalau melalui makrofag, di mana makrofag itu adalah salah satu benda respon imun, maka bisa merusak sistem imun dari orang yang akibat feedback dari virus. Jadi dia malah bisa menderita COVID lebih parah? Iya. Tapi itu yang asumsi ya. Jadi asumsi ya, bahwa betul. Dengan ADE tadi. Ekstrapolasi. Baik, tapi kemudian dari virus yang lain. Prof. Nidom tidak temukan ADE pada saat uji coba vaksin COVID-19. Anda menilai ini janggal? Iya, saya janggal. Kami menilai bahwa ini ada apa? Apakah virusnya yang berbeda atau karena sistemnya dari virus ini sudah lain? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sementara dari aspek kedekatan antara virus SARS dengan virus COVID itu 80%.
Kalau saya sebagai orang awam kan artinya senang dong. Kalau seandainya SARS, oke lah SARS. Tapi kemudian vaksin COVID-19 tidak muncul ADE-nya, artinya aman. Langsung bisa kemudian didistribusikan nanti ketika uji-uji yang lain selesai. Nah, itu kalau sudah memang betul-betul diuji, katakanlah Indonesia mengimpor tapi jangan kehilangan data dasar. Bahwa kita boleh ragu terhadap apa riset yang dilakukan oleh industri. Oke. Tapi kita sebagai negara untuk yang menerima vaksinasi itu perlu mengulang lagi misalkan dengan model hewan yang sama, terus kemudian reaksi apa yang terjadi. Sebagai contoh saya sampaikan bahwa antara MERS dengan SARS itu kan juga punya kedekatan. Dia mempunyai efek ADE. Tapi kenapa dengan COVID yang juga dekat dengan dengan SARS tidak punya efek ADE. Tunggu sebentar Prof. Indom. Saya membaca dari nada Anda menilai ada sesuatu yang ditutupi dari uji ini. Koreksi kalau saya salah. Iya, jadi karena ada logika yang tidak nyambung. Oke.